Oke, halo, saya Gede dari Online Day7. Pada video kali ini saya akan menjawab nih pertanyaan yang kemarin sempat kita diskusiin di Instagramnya Online Day7. Itu ada di @onlineday7. Jadi kalau misalnya kamu juga pengen belajar lebih banyak lagi tentang investasi, tentang passive income, tentang peternakan uang, silahkan follow aja akun Instagramnya @onlineday7. Oke. Di sini kita banyak banget kok diskusi, tanya jawab, dan ada juga kayak ya semacam motivasi, memberikan Anda pengetahuan, skill, dan tips tentang bagaimana caranya membangun peternakan uang, gimana caranya supaya kita sukses secara finansial. Jadi follow aja Instagramnya ya, @onlineday7. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat posting sebuah pertanyaan nih, apa sih yang mau kalian tanyakan tentang investasi dan tentang passive income. Nah, ada yang nanya nih, pertanyaannya keren banget. Apa sih bedanya antara investasi capital gain dengan investasi cash flow, dan kalau misalnya kita sebagai pemula mendingan pilih yang mana? Oke, jadi simpelnya gini, kalau kita mainnya net capital gain ya, investasi capital gain itu artinya kita investasi yang sifatnya beli murah jual mahal. Kita baru dapat untung atau kita baru rugi ketika kita udah menjual aset kita. Misalnya, kita beli rumah nih, rumah harganya misalnya 100 juta. Lalu setahun kemudian rumahnya menjadi 200 juta. Kita dapat untung secara kertas, secara teori itu kan 100 juta tuh selisih dari harga sekarang dengan harga tahun lalu. Tapi si 100 juta ini, si profitnya ini baru bisa direalisasikan ketika kita jual asetnya, rumahnya kita jual, kita dapat pemasukan 200 juta, baru deh kita bisa bilang kita dapat untung real, ada duitnya, untung 100 juta. Itulah yang namanya capital gain, simple banget. Sedangkan kalau cash flow, itu kita dapat uang itu secara berkala, secara teratur lah. Misalnya gini, kita beli rumah yang sama kita beli, harganya 100 juta, lalu kemudian rumahnya kita sewakan nih. Nah, kemudian kita sewakan menghasilkan uang misalnya 5 juta per bulan, seperti itu. Nah, 5 jutanya per bulan ini yang kita dapatkan setiap bulan dari harga sewa, itulah yang kita sebut sebagai cash flow. Jadi kita taruh 100 juta, tiap bulan dapat 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, itulah yang kita sebut cash flow. Nah, kita dapat uangnya, realisasinya itu adalah setiap bulan kita dapat masukan 5 juta, 5 juta, 5 juta, seperti itu. Jadi nggak peduli nih, misalnya bulan tahun depannya misalnya harga propertinya turun kah atau naik kah atau malah properti jadi minus kah nilainya, itu nggak ada masalah, nggak peduli gitu ya. Jadi yang penting kalau kita invest di cash flow, yang penting ada uang masuk setiap bulan and that's it, kayak gitu. Nah, analoginya gini, kalau misalnya kita capital gain, anggap aja kita punya bebek yang bertelur emas nih. Kalau kita capital gain, kita hanya bisa dapat uang ketika bebeknya kita jual. Sedangkan kalau misalnya kita main cash flow, artinya si bebek ini kan bertelur emas nih. Telurnya lah yang kita jual, bebeknya kita pelihara baik-baik. Mau bebeknya sakit, mau bebeknya mahal, mau bebeknya murah, kita nggak peduli, kita nggak usah mikirin seperti itu. Jadi itulah yang kita sebut sebagai yang namanya investasi cash flow. Nah, sekarang terserah Anda nih kebutuhannya apa. Apakah kebutuhannya ingin uang cash tiap bulan, atau misalnya keinginannya adalah ingin yang namanya uang besar di depan, atau uang besar gitu ya, uang besar tapi hanya sekali. Nah, kalau saran saya, kalau kita sebagai pemula itu fokusnya di cash flow. Kalau saya nih fokusnya di cash flow. Kenapa? Karena kalau kita masih pemula, kita masih awal, tentu saja goalnya adalah financial freedom, kebebasan finansial. Nah, financial freedom adalah ketika cash flow atau passive income kita itu sudah melebihi biaya hidup. Itu adalah cash flow, men. Jadi kalau misalnya kita taruh misalnya investasi yang memberikan cash flow misalnya sebutlah 1% per bulan ya. 1% per bulan. Artinya apa? Misalnya kebutuhan hidup kita adalah 10 juta rupiah per bulan. Artinya kita tinggal cari investasi yang memberikan 1% per bulan, lalu kita invest lah di sana 1 miliar. Nah, 1 miliar, 1%-nya adalah 10 juta. Artinya setiap bulan kita akan dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta, nggak peduli nilai asetnya naik atau turun. Itulah kelebihan atau manfaat dari investasi cash flow. So, balik lagi, untuk pemula, untuk awal saya sarankan fokus di cash flow deh, karena capital gain itu nggak segampang itu. Misalnya kita beli properti, emang pasti nilainya naik? Nggak juga. Emang kalaupun nilainya naik bisa dijual? Belum tentu, nggak seliquid itu. Kalau mau yang liquid, misalnya kita mau main capital gain, itu ada di saham misalnya. Emang apakah semudah itu membeli saham yang harganya naik? Apakah kita bisa tahu? Kan kalau kita pemula nggak segampang itu. Tapi kalau kita mau main cash flow, misalnya kita bisa
ambil saham-saham yang memberikan dividen. Nah, itu jauh lebih gampang analisanya. Lihat aja performa keuangannya, dia selama ini profit atau enggak, baca laporan keuangan profit atau enggak, selama ini rajin enggak bagi dividen. Kalau misalnya kita mau dividen yang lebih pasti lagi, ambil aja saham BUMN seperti Bank Mandiri, Telkom. Itu salah satu KPI-nya oleh pemerintah itu adalah bagi dividen, membagikan dividen. Artinya apa? Mereka pasti rajin lah bagi dividen setiap tahun, betul, bisa jadi setahun 2 kali, bisa setahun 3 kali seperti itu. Nah, jadi lebih gampang kalau kita invest di cash flow. Jadi alasannya itu ya dua ya. Yang pertama lebih gampang. Menurut saya lebih gampang daripada capital gain, menurut saya sih. Yang kedua, itu kita lebih mudah memilihnya, menganalisanya seperti itu. Yang ya tentu saja ini sebagai jalan untuk kita menuju financial freedom. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalau Anda pengen lebih banyak diskusi, lebih banyak tahu tentang dunia investasi, membangun financial freedom untuk peternakan uang, Anda silakan follow akun Instagram online D7, karena kita sering banget kok ada pertanyaan, kita sering banget lempar ask question, ask anything kayak gitu. Jadi banyak banget kita bisa diskusi di sana. Dan kalau misalnya Anda juga ingin nih sebuah investasi yang memberikan yang namanya cash flow, dan cash flow ini oke banget sih, kayak bisa 2-3% per bulan, malah pernah juga 5% per bulan, bahkan ada juga kemarin yang bilang 7% per bulan. Itu Anda bisa coba yang namanya robot trading forex atau pilot. Untuk informasinya Anda bisa lihat di yang di bawah di description video ini ada call center kami dari online D7, ada call centernya, Anda bisa hubungi. Atau ada linknya juga tentang robot trading autopilot, Anda bisa lihat di sana, informasinya lengkap sekali di sana. Anda bisa mendapatkan passive income bahkan ketika lagi tidur dan berlibur. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda like videonya, subscribe channel D7 TV, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya, dan Anda share video ini kepada teman-teman Anda. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.